Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Baik. Oke, jadi untuk pertemuan eh, ketiga ini, jadi kita akan membahas mengenai layer pada Photoshop. Tapi sebenarnya layer ini itu tidak hanya ada di Photoshop sebenarnya, bahkan intinya di hampir semua software pengolah grafis itu ada, pasti ada kita temukan layer. Misalnya seperti di Corel Draw pun sebenarnya ada layernya. Terus di Adobe Illustrator juga ada, di Canva juga ada, hampir semua sih di GIMP, GIMP itu ada. Jadi hampir semua software pengolah grafis itu biasanya berlayar. Nah, fungsinya layer itu seperti apa sih? Nah, layer itu dia seperti lapisan-lapisan. Nah, makanya kan namanya layer. Layer itu bahasa Inggris, itu artinya lapisan. Nah, layer ini fungsinya sebenarnya eh, memudahkan kita untuk membuat komposisi visual itu yang sebenarnya dia ditampilkan itu sebenarnya disusun secara berlapis-lapis. Nah, masing-masing lapisnya itu pun sebenarnya punya profil karakteristik yang berbeda. Misalnya ada layer yang dia karakternya itu profilnya transparan, ada yang solid, ya, seperti itu. Baik. Jadi saya akan share mengenai layer ini ya. Oke, jadi saya Baik. nah, ini adalah tampilan Adobe Photoshop. Jadi saya gunakan workspace saya yang esensial. Nah, sini yang seri CS6 ya. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa menggunakan seri yang lain itu kan bisa disesuaikan, intinya konsepnya sama sih intinya. Jadi intinya kita bisa mempersonalize, memodifikasi tampilan dari Adobe Photoshop yang kita gunakan. Oke, nah layer itu ada di mana sih? Jadi kalau kita pilih di window, nah di window ini kan sebenarnya ada banyak fitur-fitur atau ada banyak fungsi tools yang disediakan oleh Adobe Photoshop. Nah di sini bagian centang itu yang digunakan gitu ya. Kok yang tidak dicentang dia tidak akan muncul di workspace kita. Oke. Nah, selanjutnya layers itu ada di sini. Jadi kalau kita pilih Windows itu ada layers. Itu di sebelah kanannya ada F7, itu artinya kalau kita tekan tombol F7 pada keyboard, dia akan mengaktifkan atau menonaktifkan layers itu. Nah, ada yang hilang di sebelah kanan, berarti itu adalah layersnya. Oke, jadi layers ini pada awalnya dia tidak akan siap untuk digunakan ketika tidak ada files yang kita buka gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita buka, atau kita buat file baru, jadi ada pilihannya di file, new atau open. Kalau new itu kita buat yang dokumen yang baru, kalau open kita membuka dari yang sudah ada. Nah, kita buat yang new saja misalnya. Oke, jadi bisa kita gunakan tracer paper bebas ya. Jadi sini saya akan menampilkan bagaimana sih kita menggunakan layer di Photoshop. Oke. Nah, layers itu ada di bagian kanan bawah ini. Jadi kalau untuk default awal, saya ulang ya. Kita buat yang baru misalnya. Nah, di sini ada yang namanya background contents. Jadi background contents ini ada pilihannya, ada white, ada background color, ada transparent. Nah, background colornya tidak selalu dia putih, bisa hitam. Yang mana sih namanya background color? Background color itu adalah nama di sini. Jadi ini ada foreground, ada background di dua kotak ini. Jadi yang di atas ini foreground, yang di belakang, yang di bawahnya ini namanya
background color. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pilih background kontennya white, nah nanti dia akan muncul white. Nah, kalau kita pilih misalnya transparan, nah dia langsung akan menampilkan satu bidang yang isinya checkers gitu. Checkers itu pola kotak-kotak yang berwarna abu-abu dan putih. Ini artinya dia transparan. Jadi untuk mengidentifikasi apakah layer itu transparan atau dia solid dengan memperhatikan bidang yang diliputi oleh checkers ini. Kalau misalnya kita tutupi, misalnya kita tutupi dengan brush gitu ya. Kalau kita tutupi, misalnya kita beri warna merah gitu. Kalau kita tutupi seperti itu ya. Kita beri warna misalnya. Nah, kalau kita tutupi kan berarti ada bagian yang masih menampilkan bidang checkersnya, pola kotak putih dan abu-abu, ada yang tertutupi. Nah, di sini artinya bahwa tidak seluruh bagian dari layers ini menjadi bagian yang transparan. Ada bagian yang menutupi. Nah, misalnya sekarang kita tambahkan satu layer baru. Nah, untuk menambahkan layer itu ada beberapa cara. Yang pertama dari layer. Jadi di menu di bagian paling atas ini ada pilihannya layers, lalu ada new. Nah, di sini ada layer. Nah, di sana dicantumkan shortcutnya ya. Shortcut itu tombol yang akan kita tekan untuk memunculkan fungsi yang dimaksud. Nah, di sini yang ditampilkan adalah shift tambah CTR ini control ditambah N. Itu berarti kita menekan tombol shift, control dan N pada saat yang bersamaan. Nah, di sini ada pilihannya. Di sini ada pilihannya. Kita bisa memberi nama langsung pada layer baru ini, atau kita bisa menamainya nanti, gitu ya. Jadi kita bisa buat sini misalnya layer 2. Nah, color. Jadi di layers itu bisa kita berikan tanda berupa warna. Jadi dia akan muncul di sebelah di bidang yang ada gambar matanya itu. Jadi kalau kita pilih warnanya yellow ya, jadi diingat ya yellow. Ini modenya. Nah, layers itu dia punya banyak mode. Nanti kita akan eksplorasi. Tapi untuk sementara ini kita pakai modenya normal. Opacity ini menandakan kesolidan ya, transparansinya. Kalau dia opacity-nya 100 berarti dia solid. Kalau dia transparansinya kita jadikan 0, dia berarti dia sangat transparan, hilang. Jadi ada level transparan yang diatur oleh opacity. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita pilih layer baru dengan opacity 100%. Nah, dia karena ada layarnya transparan, jadi dia berada di atas dan dia ada warna bidang berwarna kuning di atasnya. Nah, sekarang misalnya kita buat satu bentuk ya, satu bidang itu misalnya. Satu bentuk geometris itu misalnya. Nah, kita lihat bidang geometris ini dia berada di atas. Dia berada di layer di atas, dia namanya ellipse 1. Nah, kalau kita lihat, kita geser misalnya dengan move tool si lingkaran ini, dia posisinya dia berada di atas layer dan dia di atas dari bidang yang berwarna merah ini. Tapi kalau kita bawa ke bawah, jadi perhatikan di bagian layersnya di bagian kanan ini. Kalau kita pindahkan di posisinya di bagian bawah, nah dia akan tertutup dari bidang yang berwarna merah ini. Nah, konsep layer itu sesederhana itu sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan mengenai
layer di bagian awal ini. Silakan. Rekan-rekan mahasiswa semuanya udah ini ya, udah siap di laptopnya atau PC-nya nggak? Udah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya udah. Ada pertanyaan nggak tentang layer? Sudah difahami ya layernya? Mengenai layers, jadi konsep awal Paham layers. Pak. Oke, by the way, ini saya share ya untuk form persetujuan kuliah offline-nya. Oke, di sini baru ada 11 mahasiswa yang merespon gitu ya, mengenai perkuliahan offline itu. Jadi ada 11 mahasiswa yang sudah merespon dan mengupload dokumen yang dibutuhkan seperti form persetujuan orang tua dan form vaksinasi, bukti vaksinasi COVID. Oke, jadi saya tunggu sampai minggu depan. Jadi kalau misalnya memang minggu depan jumlahnya masih 11, jadi nggak apa-apa, berarti ada 11 orang saja yang akan ada kuliah offline-nya. Jadi offline-nya nanti akan dijadwalkan, jadi belum tentu setiap sekali dalam seminggu, karena dalam seminggu itu ketika ada yang offline, ada juga yang online-nya masih tetap. Jadi online session juga tetap berlangsung seminggu sekali, dan nanti juga ada perkuliahan yang dia modelnya adalah offline, jadi di lab itu. Baik, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin masih dalam proses untuk menyiapkan dokumennya, itu saya berikan waktu sampai minggu depan. Jadi setelah minggu depan pengisian formulirnya saya tutup, jadi langsung saya proses agar kita dapat jadwal untuk perkuliahan offline-nya seperti itu. Namun tentu saja untuk online-nya masih tetap jalan seminggu sekali di waktu antara Jumat atau Sabtu, sesuai dengan kesepakatan kita gitu ya, sesuai dengan jadwal yang nanti saya akan sampaikan. Jadi intinya sih jam hari Jumat sebelum Jumatan ya, untuk agar nanti rekan-rekan mahasiswa yang beragama Islam bisa melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Nah, nanti kalau misalnya seandainya Jumat itu berhalangan, saya berhalangan, nanti alternatifnya adalah hari Sabtu, seperti itu. Itu untuk kuliah online-nya. Nah, untuk offline-nya akan dicarikan jadwal yang bisa menggunakan lab, karena kan offline-nya menggunakan lab, jadi nanti akan dicarikan jadwal, disusun jadwalnya, sehingga rekan mahasiswa nanti akan mengetahui kapan saja nanti akan kuliah offline. Karena kuliah offline yang saya rencanakan, saya rancang tidak berlangsung seminggu sekali. Tapi kalau yang online itu tetap di seminggu sekali. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini mengenai kuliah offline? Jadi silakan kalau bagi rekan-rekan mahasiswa yang ya mungkin belum sempat mengisi, silakan diisi, atau mungkin ada yang masih dalam proses untuk menyiapkan dokumennya, boleh. Misalnya ada yang pengen kuliah offline tapi terkendala vaksin, tapi sudah dapat jadwal vaksin kedua, boleh sampaikan gitu ya. Mungkin misalnya kalau vaksinasi keduanya misalnya di minggu ini atau minggu depan, Anda bisa sampaikan, nanti kan bisa menyusul untuk kuliah offline-nya di jadwal, di offline-nya untuk jadwal selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi sekarang saya lanjutkan lagi ya untuk layers-nya. Saya lanjutkan untuk layers. Oke, jadi tadi kita sudah membahas bagi mahasiswa yang baru bergabung. Jadi kita sudah membahas mengenai layer ya, layer. Jadi fungsi layer itu sebenarnya dia membantu kita untuk menata posisi dari aset visual. Jadi komposisinya kita bisa atur. Nanti fungsi layer itu dia sebenarnya setiap layer itu dia bisa menyertakan atau mengandung satu unsur dari gambar atau teks itu ya. Misalnya kalau kita tambahkan teks, misalnya saya tambahkan teks, di sini dia type tools, dia namanya teks itu. Jadi type tools ada dua, ada horizontal type tools dan ada vertical type tools. Jadi misalnya saya tambahkan type atau
uh, teks gitu ya. Nah, di sini misalnya warnanya putih. Nah, teks ini dia akan terpisah, berdiri sendiri sebagai satu layer gitu. Jadi dia menjadi satu layer yang terpisah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia tidak terlihat? Karena dia berada di urutan kedua dari atas ya. Kalau kita urutannya dari bawah misalnya. Ini yang pertama, teksnya kedua, yang paling atas yang ketiga. Jadi dia tidak akan terlihat karena dia berada di bawah layer 1. Kalau sekarang kita atur kembali urutan layersnya, saya taruh di bagian paling atas, nah baru dia akan terlihat teks yang diciptakan yang dibuat dengan type tools. Nah, seperti ini. Jadi itu sebenarnya fungsi layer, dia mengatur hierarki setiap aset, gambar maupun teks yang ada dalam satu workspace gitu. Ya, seperti ini. Nah, di sini dia teks ini dia posisinya di paling atas. Karena itu dia ketika dia dipindahkan, dia masih bisa terlihat. Kecuali kalau misalnya dia di bawah dia akan tertutupi oleh bidang yang berada di layer di atasnya. Seperti itu. Jadi mengenai hierarki yang memungkinkan kita untuk mengatur komposisi visualnya. Teks lorem ipsum, dan sini ada teksnya, di sini ada gambar bidang seperti itu. Nah, untuk layer kita bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya opacity, ada fill. Jadi kalau kita turunkan persentase dari opacity-nya, itu akan membuat tulisan itu membuat aset dalam layers itu menjadi transparan. Semakin kecil opacity-nya, dia akan semakin transparan. Jadi kalau 0 opacity-nya berarti dia hilang gitu ya. Jadi kita bisa mengatur seperti itu. Waduh, mati loh. Siap. Halo, selamat siang. Oh, tadi saya terputus ya penjelasan saya. Sampai di mana terputusnya tadi? Halo? Tadi connection lost ternyata sampai di mana ya saya gini ya? Saya jelaskan ya. Ada yang menyimak tadi sampai di mana connection loss-nya? Sampai workspace esensial gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oh, itu ada connection loss ya. Oke, baik, saya ulangi ya. Jadi ntar saya share lagi di sini. Baik, oke. Jadi di sini sudah terlihat ya tampilan sharing dari layar saya. Sudah terlihat? Mohon di Sudah, Pak. tanggapi begitu. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya, di sini kan ada layer nih. Jadi di layer di workspace ini ada tiga aset yang terlihat. Ada type tools, teksnya, ada bidang yang ada bidang ini dia pada layer sini ada bidang yang transparan, ada bagian yang solid. Lalu ada satu objek geometris gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat hierarkinya.
mengenai apa saja yang bisa diatur dalam layers. Nah, di situ ada banyak nih di sini. Di sini ada filter for pixel layers-nya, filter for adjustment layers, ada filter for type layers, ada filter for shape layers, ada filter for smart object. Jadi yang kita lihat di sini tuh ini adalah shape ya. Jadi kita bisa saja membuat dia menjadi smart object. Nah, ada smart object. Jadi ada namanya smart object. Jadi ada banyak aset gambar yang bisa kita masukkan di layers. Jadi sebelum lebih jauh ke smart object atau lain-lainnya, kita bisa lihat di sini ada yang namanya opacity dan ada fill. Nah, opacity ini fungsinya ketika kita membuat nilai opacity itu dari 100% itu berkurang, misalnya jadi 75 dan selanjutnya, itu akan berdampak pada transparansi dari satu bidang atau satu aset objek di layer itu. Dalam hal ini yang ada di objek ini kan bidang bentuk geometris lingkaran. Kalau opacity-nya kita perkecil, jadi dia akan menjadi lebih transparan gitu ya profilnya. Jadi kalau kita taruh di bagian atas, nah jadi dia akan menjadi transparan seperti itu. Transparan ini dapat kita lihat dari adanya warna ungu yang sebelumnya, misalnya kalau kita atur opacity-nya menjadi 100%, menjadi ungu 100% ya, misalnya seperti itu. Ketika dia dikurangi opacity-nya, maka warna ungu itu dia akan seperti meresap gitu ke bagian bawah, ke bidang bagian bawahnya. Dalam hal ini ada yang warna merah ini, seperti itu. Jadi opacity itu membuat suatu aset, transparansi dari satu aset, soliditas dari satu aset itu bisa kita atur dengan opacity. Semakin kecil nilai opacity-nya, semakin transparan objek atau aset yang ada di layers. Nah, kita harus perhatikan di sini objek yang ada di layers itu yang hanya kita bisa atur opacity-nya. Misalnya demikian juga dengan teksnya. Kalau kita atur opacity di teksnya itu menjadi berkurang dari 100%, dia akan menjadi menghilang gitu ya. Jadi dia tingkat soliditasnya itu dia bisa diatur dengan memainkan opacity seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawahnya itu ada yang namanya layer style, ada layer mask, ada new field adjustment layers, di sini ada new group, ada create new layer, dan ada delete layers. Oke, kita coba yang satu-satu dulu. Di sini ada add layer style. Oke, jadi sebelum kita memberikan efek gitu ya pada objek di masing-masing layers, kita harus pastikan objek yang kita ingin berikan efek itu berada pada layers yang kita pilih. Jadi layer yang aktif itu ditandai dari adanya bidang berwarna biru pada kotak nama dari layer itu. Kita juga bisa memberi nama pada layers itu. Kita klik dua kali di bagian namanya. Nah, dia akan tampil seperti itu. Jadi kita tinggal ketikkan saja. Nah, kita sudah berhasil memberi nama atau rename dari nama layer tersebut. Oke, kembali lagi kita nyoba yang layer style. Jadi kita pilih misalnya di bagian teks. Nah, di bagian layer style, nah ini ada pilihannya di blending option, ada bevel emboss, ada stroke, ada inner shadow, ada inner glow, satin, sampai drop shadow gitu ya. Jadi saya akan coba beberapa saja. Misalnya pertama bevel to emboss. Oke, bevel to emboss. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana sih pengaruhnya bevel dan emboss. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa centang previewnya. Oke, jadi cancel. Jadi untuk melihat bagaimana dampaknya itu mending diperbesar ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, bevel emboss.
Nah, di sini kita bisa centang di bagian kotak preview untuk memperlihatkan bagaimana perubahan yang dihasilkan gitu ya. Nah, itu adalah efek, jadi perubahan tampilan ketika kita menambahkan bevel dan emboss pada teks ini. Jadi seperti itu. Nah, ini masih bisa kita modifikasi lagi dari parameternya yang terlihat di sini. Di sini ada bevel dan emboss, ada strukturnya, ada shadingnya juga di sini. Dan di bawahnya ada, jadi ada dua parameter bagian strukturnya, shadingnya. Dan kita juga bisa mencentang sesuatu apakah kita mau mengatur bagian konturnya atau teksturnya seperti itu. Nah, misalnya di sini di bagian bevel and emboss di strukturnya kita melihat di sini ada inner bevel. Nah, di sini ada pilihannya, ada outer bevel, ada emboss, below emboss, sampai stroke emboss. Kalau outernya, nah dia jadi seperti itu. Jadi intinya Anda bisa eksplorasi setiap pilihan dalam parameter ini. Jadi di bagian baik di structure maupun shadingnya. Jadi Anda tinggal pastikan bahwa di kotak sebelah kiri dari kata preview itu dia ada tanda centangnya. Kalau tidak ada tanda centangnya, maka tidak akan terlihat perubahan yang dihasilkan ketika kita menerapkan layer style pada objek di Photoshop. Dalam hal ini di sini objeknya adalah teks gitu ya. Nah, kalau kita centang di bagian previewnya, nah dia akan terlihat seperti itu. Di sini kita lihat stylenya outer bevel. Di satu pilihan di antara ada 1, 2, 3, 4, 5 di antara 5 pilihan itu. Oke, di sini ada directionnya up. Kalau down, nah jadi seperti itu. Jadi intinya silahkan eksplorasi lebih lanjut ya mengenai layer style ini. Jadi selain kita bisa menerapkan satu saja, sebenarnya kita bisa menerapkan yang lainnya, baik di bevel dan emboss, bisa kita tambahkan stroke lagi. Nah itu bisa. Jadi di sini kita bisa centang semuanya, tapi tentu saja hasilnya itu bisa jadi berlebihan gitu ya kalau kita terapkan banyak styles pada satu aset di layer gitu. Misalnya sini kita bisa tambahkan stroke juga, colornya bisa kita tambah, kita bisa atur. Misalnya ada biru gitu ya. Nah, di situ sebenarnya ada dia terlihat. Di sini kita bisa tambahkan size-nya. Jadi semakin besar size-nya dia semakin tebal dia stroke-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada blend mode-nya, posisinya apakah ada di outside atau di inside-nya, atau dia di center. Nah, bisa kita atur seperti itu. Jadi di sini bisa diterapkan ada dua aspek, dua hal di layer style. Jadi bebas. Jadi bahkan yang kalau Anda centang semua juga masih bisa. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Sudah dicoba? Nanti Pak, dicoba. saya mau nanya Pak. Iya, gimana Angga? Bedanya opacity sama fill itu gimana Pak? Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau opacity itu dia secara langsung, coba yang saya itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sini kalau opacity itu dia sebenarnya dia mengatur masalah soliditas gitu. Soliditas itu sederhana. Sebenarnya memang agak gini ya, agak apa namanya saru gitu ya. Yang mana sih yang berubah gitu? Oke, coba kita lihat sini teks. Jadi misalnya saya buat ada dua. Sebenarnya kalau yang fill itu lebih ke soliditas warnanya dia. Kalau opacity itu keseluruhan. Contoh ini sama biru. Bisa ada gambar ya. Kalau bisa cari. Harus cari gambar.
Oke. Oke, jadi di sini saya ada gambar dimasukkan ke workspace saya. Oke, jadi biasanya di sini opacity dan fill ini dia kecenderungannya lebih ke warna gitu ya, warna yang pixel dengan satu profil yang menutupi satu bidang. Kalau opacity itu biasanya dia lebih kecenderungannya ke foto yang dia sebenarnya kan pixelnya itu foto gambar yang kita lihat itu sebenarnya terdiri dari pixel-pixel ya, misalnya kayak di sini. Nah, misalnya di sini terdiri dari pixel-pixel nih. Nah, terdiri dari pixel-pixel. Nah, pixel-pixel ini kan dia sebenarnya ada profil warnanya, ada hue-nya, ada warna, ada apa namanya, hue itu dia profil warnanya, lalu ada kontrasnya, dan dia ada komposisi warnanya berapa persen dia merah, biru, kode warnanya ada. Nah, kalau fill itu dia menurunkan hue, dari satu profil dari pixel itu. Jadi selain hue itu juga kepekatan gitu ya. Nah, kalau opacity itu dia secara general. Misalnya di sini opacity-nya, misalnya kalau diturunkan dia itu sebenarnya secara general dia mengurangi soliditasnya. Kalau fill itu dia di bagian warnanya. Sebenarnya bagian warna sih. Kalau warna misalnya kayak nama kuliah sudah taruh di atas. Kok di bagian fillnya? Nah, dia satu profil warna itu dia langsung diturunkan dia hue, bagian hue-nya. Nah, kalau opacity-nya itu dia secara general dia diturunkan. Sebenarnya sih kalau secara kasat mata ya, itu sebenarnya tidak terlalu terlihat signifikan. Tapi kalau kita lihat profilnya, profil dari pixelnya, itu dia ada perbedaannya sedikit antara opacity dan fill itu. Seperti itu. Jadi biasanya kalau gambarnya itu lebih kompleks gitu ya, itu baru bisa kita lihat di profilnya. Profil itu kita bisa lihat di warnanya. Warnanya sini kan ada dia profilnya di sini. Di sini ada satu warna yang kita lihat di new ini, yang warna yang ada di bagian lingkaran ini, itu dia profilnya adalah dia punya komposisi seperti ini. Ada CMYK-nya seperti itu. Nanti kok satu warna ini dia turunkan, misalnya sini kita lihat nih. Dia profil warnanya. Misalnya profil warna kuning ini, sini dia. Nah, ini kan profil warna kuning ini, di sini dia rednya, merahnya dia 255, greennya 242. Nah, di sini ada warna lab colornya, di sini ada HSP-nya, di sini ada cyan, magenta, yellow, chrome-nya. Di sini yellow-nya 53%, cyan-nya 0%. Nah, kok dia di fill? Coba kita lihat di fill ya. Tidak, di bagian itunya sebenarnya dia berkurang. Kok dia tidak sama putih? Jadi dia sini berkurang. Ada perubahan. Ada perubahan di bagian di yellow-nya ini dia. Jadi ada perubahan di bagian sininya dia terlihat. Jadi kalau kita atur di bagian fill itu, intinya ada hue. Jadi kita bisa lihat perubahannya di sini. Lebih apa ya, fill itu, karena fill itu kan dia sebenarnya mengisi gitu ya. Jadi kayak kita ngasih color pakai paint bucket tools itu, dia langsung mengisi satu bidang itu keseluruhannya. Nah, fill itu dia mengurangi
apa istilahnya, unsur-unsur yang mengisi itu. Apa sih unsur yang mengisi itu, yang kita pilih di layer itu gitu. Sebenarnya kalau secara visual dia tuh tidak banyak berbeda ya antara opacity dengan fill. Misalnya di sini, kalau kita opacity-nya kita kurangi, nah sebenarnya kan dia mirip tuh. Nah tapi di sini fill-nya masih 100%. Kalau kita kurangi statusnya, nah jadi seperti ini. Jadi untuk status opacity 30 dan 35% itu dia tampilan seperti ini. Tapi kalau dia fill-nya 100, opacity-nya 30, dia tampilan seperti ini. Coba kita balik ya, misalnya fill-nya 30, opacity-nya 100. Ada perbedaan. Sebenarnya ada perbedaannya kecil sekali kalau Anda perhatikan detail ya. Itu bisa kita lihat kalau kita lihat di color profilnya gitu. Tapi secara visual dia sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Intinya kita eksplorasi bagaimana komposisi antara opacity dan fill itu. Sebenarnya kalau Anda bisa dapatkan tampilan yang Anda inginkan atau Anda cari dengan hanya di opacity saja, Anda bisa bekerja dengan itu. Tapi misalnya ketika di sini Anda perlu untuk mengurangi lagi misalnya unsur dari warna kuningnya, baru Anda kurangi di bagian fill-nya itu. Nah, seperti itu sih. Atau bisa bekerja di bagian satu saja, di opacity-nya saja. Kira-kira. Permisi Pak. Ya. Gimana? Boleh mungkin saya menambah sedikit Pak. Ya, baik. Silakan, Jo. Saya biasanya fill itu saya pakai kalau misalnya saya buat tulisan atau shape, tapi saya mau kasih dia misalnya bevel emboss, tapi saya mau nggak ada warna dasarnya gitu Pak. Jadi fillnya saya matiin. Nanti bevel emboss sama stroke-nya itu dia tetap ada Pak. Oh iya. Oke, betul. Jadi dia memisahkan dua bagian itu ya. Coba kita lihat. Kalau misalnya opacity nanti kan stroke sama bevel embossnya juga ikut hilang soalnya. Oke, di bagian gimana bisa diulang? Jadi kalau di sini kan kita lihat ada bevel dan emboss itu ya. Oke, di sini fill-nya di. Oh iya, betul. Kalau di bagian opacity dia semuanya. Oh iya. Oke, jadi terima kasih George. Jadi kalau di sini contohnya bagus sekali ya. George menampilkan di bagian yang ada bevel dan ada fill-nya gitu. Jadi di bagian fill-nya ini dia kalau dikurangi, jadi yang bagian teksnya itu dia hilang, bevelnya tetap ada. Kalau opacity-nya dia semuanya. Pinter, mantap, terima kasih George. Jadi itu sebenarnya contoh yang sangat jelas ya. Jadi di sini kalau lebih jelas dia terlihat kalau di teks dibandingkan di gambar. Karena kalau di gambar itu dia fill itu seperti dia mengisi semuanya gitu. Kalau opacity juga kan dia satu bagian. Jadi intinya opacity itu dia mengurangi soliditas gitu. Jadi bisa kalau di gambar agak susah deh jadinya terlihat karena semuanya adalah fill, dan kalau kita di opacity dia semuanya itu dia berkurang gitu. Jadi tidak terlalu jelas terlihat. Tapi tadi George sudah menyampaikan contohnya dengan baik. Di sini ada teks yang ada efek bevel dan embossnya. Jadi kalau opacity-nya kita kecilkan, kita matikan, itu dia akan berpengaruh pada semua teks itu. Tapi kalau hanya bagian fill-nya saja, nanti yang bagian dalamnya dia yang hilang. Jadi bagian bevelnya itu masih ada. Nah, terima kasih George. Mantap sekali. Tapi saya udah share nggak ya? Saya belum share. Coba saya share dong. Sorry.
Saya share ya, saya share ya. Oke, baik. Jadi di sini tadi sorry ya, di sini tadi yang George menyampaikan kan kalau gambar sebenarnya opacity dan fill itu dia sebenarnya definisinya itu bisa jadi sama, dan setelah kita lihat hasilnya kita sulit untuk membedakannya walaupun dia sebenarnya punya fungsinya masing-masing. Nah, cara paling mudah dilihat itu seperti yang tadi George bilang, itu adalah di teks ini. Jadi di teks ini misalnya ada Oh yang Pak, share screen-nya nggak kelihatan Pak? belum kelihatan lagi. Bentar ya. Ya, belum kelihatan. Bentar, saya share lagi. Udah terlihat sekarang? Sudah, Pak. Oke. Udah. Oke. Jadi tadi George menyampaikan cara paling mudah untuk melihat beda antara opacity dan fill. Jadi itu bisa dilihat dari contoh studi kasus di teks yang di sini, dimana di sini ada efek ya, ada bevel dan embossnya. Di sini kan awalnya teksnya seperti ini, berwarna putih. Setelah diberikan efek, ada bevel dan embossnya. Jadi ada bevel, ada emboss, ada stroke-nya terlihat seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi sebenarnya dari opacity dan fill. Kalau opacity dia akan berpengaruh pada tampilan soliditas seluruhan dari teks itu, beserta dia efek-efeknya. Bisa kalau kita matikan opacity-nya, nah dia keseluruhan itu dia redup gitu ya, redup ya. Intinya dia jadi transparan. Nah, sedangkan kalau kita turunkan nilai dari fill-nya, nah itu yang akan berkurang tuh hanya isian atau warna yang ada di dalam dari bevel dan emboss itu. Jadi bagian teksnya dia hilang, tapi efeknya masih terlihat, bevel dan emboss sama stroke-nya. Seperti itu. Terlihat ya screen-nya? Terlihat di share screen saya? Halo? Nge-lag Pak, share screen-nya Pak. Kenapa? Nge-lag? Nge-lag share screen-nya. Oh iya. Ya nanti saya Ulang Pak. saya ulangi ya. Dan nanti kan ini juga saya rekam di videonya, nanti bisa dilihat ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau perbedaan antara opacity dan fill, kalau opacity itu dia mengatur soliditas semuanya. Jadi kalau opacity-nya dari 100 kita kurang jadi 0, itu redup tuh yang hilang tuh semuanya, semua teks. Tuh. Ini yang 100, ini yang 0. Hilang semua. Ini yang 100, ini yang 0. Udah terlihat ya, yang 100 sama 0 ya. Nah, sedangkan kalau di bagian fill, ini sebenarnya dia lebih jelas berlaku kalau contoh yang saya pakai ini adalah teks yang dengan efek. Seperti tadi George sampaikan. Di sini ada efeknya, ada bevel, ada emboss, bevel dan emboss, ada stroke ya. Nah, kalau fill-nya dimatikan pada satu teks ini, dia hanya akan menghilangkan, meredupkan teksnya, tapi masih memunculkan efeknya gitu. Terlihat nggak gini di layar? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, itu jelas ya. Terima kasih sama George, ini dia sudah memberikan pencerahan hari ini. Mantap. Berarti sudah ya, udah jelas ya pasti Ya Pak, film. sudah jelas Pak. Mantap sekali. Wah, ya. Mantap nih si George. Mana George? Loh, kok nggak ada dia? George mana dia George? Wah, keluar ya. Begitu dia Angga dah ya, kebayang ya tadi ya. Dia tuh perbedaannya hanya bisa baru bisa terlihat ketika asetnya itu dia teks gitu. Teks yang dengan efek. Jadi harus ada dua aspek yang ada di dalam satu aset itu. Ada fill-nya dan ada hal yang berbeda. Jadi ketika fill-nya itu dimatikan, baru aset teksnya itu dia hilang, tapi yang hal yang berbeda itu dia masih tetap ada. Seperti yang tadi, contohnya adalah di teks itu dia ada teksnya, kok fill-nya dimatikan dia hilang teksnya, tapi tetap memunculkan bevel, emboss dan stroke-nya. Seperti itu.
Artinya kalau fill itu lebih ke kedalaman warna ya Pak ya? Intinya dia fill itu tampilan objek aslinya gitu. Kalau fill-nya dimatik, misalnya gini, yang tadi kan contohnya teks itu dia diberikan efek bevel sama emboss. Eh, Kalau fill-nya dimatikan, teksnya itu dia hilang, bevel dan embossnya itu masih terlihat gitu loh. Jadi itu hanya bisa terlihat, hanya bisa dibedakan jelas kalau ada satu aset, contohnya tadi teks yang diberikan layer style, bevel dan emboss dan ada stroke itu. Jadi kalau fill itu dia menghilangkan atau meredupkan uh, aset utama dari layer itu. Dalam hal ini kan teks itu. Itu teksnya hilang dia, tapi bevel sama embossnya masih muncul sama stroke-nya. Kalau dia digambar itu dia tidak gini, dia tidak apa namanya, tidak terlalu terlihat dia bedanya fungsinya masing-masing tuh, karena kalau fill tuh orang satu gambar tuh misalnya satu bidang nih, semuanya itu adalah fill gitu loh, semua pixel itu adalah dia mengisi gambar. Kalau opacity dia sebenarnya konsepnya itu dia berbeda, tapi terlihatnya itu bisa bersama karena definisi fill sama opacity itu sebenarnya berbeda, cuman ketika dia satu aset yang punya profil yang sama tidak terlihat bedanya. Cara yang paling mudah untuk membedakan antara fill sama opacity seperti yang tadi disampaikan oleh George, kita pakai contoh yang teks itu type tools ya, dari type tools kita buat teks itu kita berikan efek di bevel emboss. Nah kalau fill-nya kita matikan, yang hilang tuh teksnya, masih muncul ada di bevel emboss sama stroke-nya. Tapi kalau opacity-nya kita turunkan, itu hilang semuanya. Saya ulang lagi ya. Jadi perbedaan antara opacity sama fill itu kita bisa lihat di bagian teks ini. Jadi teks ini kan saya berikan efek bevel dan emboss dan stroke. Nah kalau fill-nya ini dimatikan, itu hanya akan maksudnya fill-nya nilainya dikecilkan, itu dia akan menghilangkan teksnya, tapi efeknya masih ada. Itu teksnya itu dia redup, dia nol, dia masih habis hilang dia, cuman efeknya masih ada, yang terlihatnya hanya efeknya saja. Sedangkan kalau opacity kita turunkan dari 100 ke 0, itu semuanya menjadi redup atau hilang. Nah seperti itu. Jelas ya? Pak jelas Pak. Sip. Mantap. Oke. Nah, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya selain layer style itu, coba saya share lagi ya. Kita eksplorasi mengenai. Oke. Jadi di sini tadi kan kita udah di layer style. Lalu di sini ada mask, layer mask. Oke, saya buat yang baru itu deh. Harus ambil contohnya. Oke, misalnya layer mask. Apa sih itu layer mask? Jadi layer mask itu ada dua sebenarnya. Dia tapi fungsinya adalah sama seperti namanya, mask itu dia seperti membuat topeng gitu ya. Misalnya, oh ya tadi ada gambar Batman tuh, nah Batman. Oke. Oke, di sini ada gambar Batman. Jadi saya masukkan di Nah, kalau kita langsung berikan mask di layer ini, jadi seperti ini. Nah, layer mask ini dia secara otomatis dia akan memunculkan bidang putih. Kalau seperti ini cara kerjanya, kalau kita melihat seperti ini, cara kerja mask ini adalah ketika kita menambahkan warna hitam pada bidang putih, dia akan menutupi layer di sebelahnya. Misalnya gini. Jadi saya misalnya berikan warna hitam dengan beras gitu ya.
Jadi saya berikan warna hitam dengan brush nih pada bidang di kanan. Jadi misalnya saya berikan. Nah, dia tuh fungsinya dia menghapus ya, semacam menghapus. Jadi menutupi layer di sebelahnya. Jadi dia menjadi transparan. Itu kalau saya menggunakan brush. Tapi bisa saja kita fill langsung, kita isi langsung ya. Misalnya kita pakai bidang. Kita pakai bidang, misalnya bidang lingkaran. Lalu kita beri warna hitam. Nah, warna hitam itu membuat layer di sebelahnya itu tertutupi gitu ya. Jadi tapi kita melihatnya seperti kita menghilangkan bagian itu, padahal kalau di layer masknya kita berikan warna hitam. Jadi intinya cara kerja masking itu adalah ketika kita memberikan warna hitam pada layer mask itu dia akan seperti menghapus ya, menghapus bidang pixel di layar di sebelahnya. Di sini ada kuncinya. Kalau kuncinya dihilang, kalau gemboknya dihilangkan, rantainya dihilangkan, dia nggak berpengaruh, dia nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau dihilangkan, kalau ditampilkan linknya baru dia berpengaruh. Nah, misalnya seperti di sini. Jadi intinya kita seperti menghapus gitu. Tapi kelebihannya dengan menggunakan layer mask, kita tambahkan saja warna putih, jadi dia akan memunculkan lagi bidang yang sebelumnya tertutupi dengan warna hitam itu. Seperti itu fungsinya layer mask. Nah, selanjutnya cara kerjanya kita bisa saja juga membuat satu grup. Nah, di grup ini yang diberikan dia layer mask. Misalnya kita buat dia di bagian lingkaran gitu ya. Lalu kita select insert. Nah, kita berikan warna hitam. Lalu kita masukkan gambar Batman itu ke dalam grup itu. Jadi kalau kita perhatikan di grup yang ada layer masknya itu ada warna yang putih saja. Nah, yang di warna putih itu sebenarnya yang seperti dia bolongnya gitu. Dia menampilkan gambar yang ada di dalam grup itu. Jadi kalau kita pindahkan misalnya gambar yang di grup itu, nah dia akan menyesuaikan. Jadi intinya seperti kita membuat bidang yang dibolongin. Nah, seperti itu. Jadi fungsi layer mask seperti itu. Nah, selanjutnya dia juga bisa, misalnya kita buat layer satu lagi. Misalnya kita buat layer nih, layer kita buat dia semuanya putih, lalu di luarnya hitam. Nah, jadi bisa seperti itu. Misalnya di sini kita import. Sama sini. Kita sini. Jadi misalnya di sini ada bidang warna bidang berwarna hitam atau lingkaran warna hitam. Nah, kita bisa membatasi tampilan gambar pada layar atas itu dengan hanya misalnya dia hanya tampil pada satu lingkaran hitam ini. Jadi caranya kita bisa masukkan dia jadi mengkaitkan dia sebagai mask. Di sini dia bisa pakai caranya. Di sini ada namanya clipping mask. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 cara masking yang di awalnya dia secara visual dia terkoneksi dengan layer di sebelahnya.
cara kedua dengan group, dan cara ketiga namanya clipping mask, seperti itu. Di sini masih dia bisa kalau kita gerakkan ini, nah dia fungsinya sama seperti tadi grup. Jadi tergantung kita menggunakan pendekatan masking yang mana. Kita bisa pakai yang model layer yang terhubung dengan layer mask. Kita bisa gunakan layer mask itu pada grup, atau kita bisa gunakan clipping mask. Jadi ada 3 model masking ya yang bisa kita gunakan di Photoshop ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Udah jelas ya? Sama jelas, Pak. Oh ya, George akhirnya muncul lagi. Terima kasih ya George ya, tadi yang teksnya tuh. memang agak susah dia kalau dia gambar yang penuh tuh, karena kan feel-nya juga satu gambar itu gitu. Jadi aset kalau kita menggunakan fill sama opacity, ya dia karena satu gambar yang full itu, misalnya kita terapkan fill sama opacity itu tidak akan terlihat bedanya, kecuali kita menganalisisnya, istilahnya mengetahui atau menelusuri gitu ya profil dari warnanya. Tapi tadi jelas sekali setelah ada teks itu ya. Jadi teks itu dia kalau fill-nya dikecilkan dari 100 ke 0 itu akan meredupkan aset utamanya dia, dalam hal ini teksnya, tapi dia tetap menampilkan efeknya dia karena opacity-nya masih 100% gitu. Opacity itu kalau diturunkan dari 100 menjadi 0 itu keseluruhannya dia akan menghilang, redup gitu. Mantap banget George. Thank you. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Untuk materinya itu saya nanti upload ya. Sudah saya upload, barusan saya upload. Jadi silahkan Anda bisa tonton videonya. Di sana juga ada channel YouTube-nya. Anda bisa ke channelnya juga, atau Anda bisa download videonya dari YouTube, bisa dari yang Google Classroom bisa. Dan live session pada pagi ini juga saya rekam dan saya nanti upload juga di channel YouTube yang sama seperti itu. Oke, baik. Nah, saya ingatkan kembali, jadi untuk saat ini mengenai perkuliahan offline itu masih baru ada 11 orang mahasiswa yang merespon. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang pengen juga offline, itu masih dibuka kesempatan sampai minggu depan. Jadi setelah minggu depan itu akan ditutup. Jadi nanti baru disusun jadwal perkuliahan offline-nya seperti itu. Oke, baik. Saya pikir cukup ya sampai di sini ya perkuliahan online-nya. Jadi mudah-mudahan ada insight-nya. Jadi pada prinsipnya silahkan dieksplorasi fungsi layers ini pada Photoshop gitu ya. Itu ada banyak sekali. Tadi ada masking-nya, ada layer effect-nya, blending style seperti itu. Terus saya tambahkan mengenai blending style sekali lagi ya, sedikit lagi. Di sini saya coba blending style. Ya, misalnya di sini ada blending style gitu ya. Jadi misalnya diberikan warna, ada warna. Oke, jadi di sini dia ada blending mode ya, blending mode. Ada layer style, ada blending mode. Di sini ada banyak, ada pilihannya, ada normal, ada diffuse, jadi kita bisa eksplorasi satu-satu gitu ya. Bagaimana sih kita bisa membuat suatu visualisasi dengan memanfaatkan yang namanya blending mode dari layer ini. Nah, misalnya gini, misalnya kita pengen biar kesannya si gambar Batman ini menjadi lebih kayak klasik, kayak jadi jadul gitu ya. Bisa saja kita tambahkan misalnya satu layer yang isinya warna kuning aja, atau misalnya warna coklat. Biasanya kan vintage itu biasanya dia kandungan warna dominan itu antara kekuning-kuningan atau sampai coklat gitu ya.
Nah, kita tinggal atur misalnya di bagian blending mode-nya itu. Ya, misalnya seperti itu. Kita pakai multiply. Sudah kelihatan seperti udah ada kesan jadul. Karena itu sebenarnya kalau dari apa ya, sejarahnya, itu foto itu kalau kan dia kebanyakan pakai unsur kertas gitu ya. Kertas itu dia dari kayu. Kalau dia sudah semakin tua, umurnya semakin lama, dia kan mengalami proses penuaan dan dia kembali lagi ke tampilannya dia, ke asalnya gitu. Asalnya dimana asalnya adalah kayu. Jadi lebih ke warna-warna kayu gitu jadinya dia. Warna kecoklatan atau kekuning-kuningan seperti itu. Makanya jadi kalau ingin kita menampilkan kesan itu sudah lama, sudah tua, jadi kita menggunakan warna-warna yang sebenarnya unsur dari tampilan itu. Nah, karena biasanya foto yang lama itu dia agak kecoklat-coklatan, maka biasanya warna coklat-coklatan itu yang kita gunakan untuk memanipulasi foto sehingga dia tampil dengan kesan tua gitu ya, atau klasik gitu. Nah, kita juga bisa coba. Jadi intinya dari banyak pilihan ini kita bisa eksplorasi lah gitu, sehingga kita bisa mengetahui oh apa sih fungsinya, misalnya lighten misalnya seperti ini, lalu kita bisa coba di fill dan opacity-nya tadi itu. Nah, misalnya seperti itu dia. Jadi intinya seperti itu. Jadi di layer blending mode ini bisa kita manfaatkan untuk menciptakan kesan gitu ya, menciptakan kesan visual yang sesuai dengan konsep yang ingin kita tampilkan. Oke, jadi saya pikir rekan-rekan mahasiswa bisa melanjutkan untuk mengeksplorasinya. Jadi kalau bagi Anda yang mungkin belum pernah mengeksplorasi sama sekali Photoshop, coba untuk dibuka gitu ya Photoshopnya, lalu dieksplorasi. Anda coba rencanakan susun konsep visual tertentu, lalu Anda coba wujudkan melalui manipulasi-manipulasi yang bisa dibantu dengan tools-tools atau filter dari Photoshop itu. Jadi fiturnya banyak sekali sih sebenarnya, sudah disediakan. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, baik. Saya pikir cukup ya untuk online session pada hari ini. Jadi sudah direkam, nanti saya render, lalu saya upload di YouTube. Nanti saya share linknya. Silakanlah bagi Anda yang terlewat misalnya, atau misalnya mau menonton itu lagi, silakan, sudah saya sediakan nanti linknya setelah saya upload di Google Classroom. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan ya, sudah diluangkan waktunya untuk ikut online session ini. Jadi kita jumpa lagi minggu depan di antara hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Kalau misalnya Jumat berhalangan jadi hari Sabtu. Baik, terima kasih rekan semua. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Jadi nanti komunikasi kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang Pak, makasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih. semuanya. Selamat siang Pak, Makasih. makasih. Siang, Pak.